action let's go 수업 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan saya Cantika Triskilwandari dan partner kerja saya Alexa Kristania Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan teknik audio dan video bab 5, 6, 7, 8 dan 10. Di sini dari mulai pertama bab 5 sampai 6 menyuting video dengan menggunakan perangkat lunak pengolahan video, yaitu Adobe Pro. Adobe Pro adalah sebuah program penyuting video berbasis non-linear dari Adobe System. Premiere Pro adalah salah satu produk software dari Adobe Creative Suite, tetapi juga bisa dibeli personal. Bahkan kalau beli personal masuk Adobe Encore dan Adobe On Location. Kedua, langkah cara membuat project baru pada Adobe Premiere. Yang pertama, buka Adobe Premiere Pro CC 2020 atau versi terbaru, yaitu Adobe Premiere Pro 2021. Sesudah itu akan ada tampilan home. Sesudah itu klik new project untuk membentuk project baru. Selanjutnya tentukan nama project Anda. Kemudian langkah berikutnya adalah memilih tempat penyimpanan project. Pada pilihan capture format, pilih pada HDV. HDV memiliki kelebihan kualitas video yang lebih baik dibandingkan memakai DV. Jika sudah selesai, klik OK. Langkah selanjutnya menentukan rasio layar. Ada beberapa opsi default. Di sini kita akan mengatur secara manual. Selanjutnya menentukan file sequence setting atau full HD quality. Lalu isi nama sequence, theme edit kamu, kemudian klik OK. Kemudian akan keluar tampilan project baru yang masih kosong seperti yang terlihat pada gambar di atas. Dan selesai, kita sudah berhasil membuat project baru. Selanjutnya, cara menambahkan transisi di dalam Adobe Premiere Pro. 1. Buka panel Effect Controls di kiri atas saat Anda bekerja di bawah tab Effect. Sekarang di timeline, pilih transisi yang telah Anda tambahkan ke klip Anda. Anda memilih panel Effect Controls berubah dengan kotak berlabel A dan B dan garis waktu mini. Selain itu, Anda dapat mengubah tempat transisi dimulai dengan membuka belahan bawah kotak A, klik A, seret lingkaran kecil untuk mengubah nilai start. Ini akan menyebabkan transisi dimulai lebih dekat atau lebih jauh dari awal klip. Kedua, untuk mengubah titik akhir transisi, digunakan belah di bawah kotak B. Cara menambahkan transisi di dalam Adobe Premiere Pro. Anda juga dapat mengubah panjang transisi secara keseluruhan dengan nilai duration. Jika Anda mengarahkan kursor ke nilai ini, Anda mengklik dan menyeret ke kiri atau ke kanan untuk mengubahnya. Ini akan membuat seluruh transisi lebih lama atau kedua klip. Kelima, Anda juga dapat dengan cepat menyelaraskan transisi untuk memulai di mana klip dipotong. Dibuka drop down algorithm dan pilih di mana Anda ingin transisi dimulai atau diakhiri sesuai dengan potongan. Dengan menggunakan kontrol efek ini, Anda akan membuat transisi Anda terlihat mulus dan sesuai dengan proyek dengan sempurna. Selain itu, setiap pengedit yang Anda buat akan diubah secara waktu nyata sehingga Anda dapat melihat bagaimana pengaruhnya terhadap video Anda saat mengedit. Berikutnya, cara memotong video dan menyusun di Adobe Premiere. Pertama, klik dan tarik video ke dalam timeline. Kedua, tentukan dahulu letak potong yang diinginkan dengan menggeser timeline selection. Ketiga, klik razor tool di bagian samping kiri dan klik pada timeline video, maka secara otomatis akan terpotong. Bisa hasil potongan bisa tinggal di delete melalui tombol keyboard. Selanjutnya, teknik pengolahan video dan audio bab 7 sampai 8. Apa itu pengolahan audio? Pemrosesan sinyal audio atau pengolahan audio adalah perubahan sinyal audio yang disengaja yang sering terjadi melalui efek audio atau unit efek. Karena sinyal audio dapat diwakilkan secara elektronik dengan format digital atau analog, pengolahan sinyal dapat terjadi di kedua ranah. Frekuensinya bumi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu audiosonik, ultrasonik, dan infrasonik.
Namun dari ketiga jenis bunyi tersebut, daun telinga manusia tidak dapat menerima gelombang suara dengan frekuensi di luar audiosonik. Berikut ini cara menggunakan aplikasi Cool Edit Pro. Yang langkah pertama, download aplikasi Cool Edit Pro 2.1 di situs-situs terkait. Cukup searching di Google, maka Anda dengan mudah mendapatkan aplikasi tersebut. 2. Install aplikasi Cool Edit Pro ke PC atau komputer Anda. 3. Siapkan mikrofon atau alat musik lainnya untuk diinputkan. Semakin tinggi kualitas kapasitas komputer, maka semakin tinggi pula kualitas suara yang dihasilkan. 4. Setelah terinstall masuk ke aplikasinya, Anda akan mendapat tampilan seperti ini. Yang kelima, terlihat bagian track 1, 2, 3, dan seterusnya. Track ini berfungsi untuk merekam satu persatu musik yang dimainkan, seperti gitar, drum, bass, hingga vokal. Yang keenam, jika ingin mengaktifkan track 1, misalnya untuk merekam gitar atau drum, aktifkan kotak R pada track 1. 7. Klik tombol merah atau tombol rek pada bagian kiri bawah untuk mengaktifkan. Kedelapan, rekaman telah aktif dan tekan tombol merah kembali jika sudah selesai merekam bagian track 1. 9. Jangan lupa menonaktifkan kotak R pada track 1. 10. Begitu juga seterusnya dengan track 2, 3, 4, dan seterusnya hingga terselesaikannya berbagai instrumen atau sebuah lagu. Gunakan handphone yang sekaligus memiliki mikrofon agar mudah menyesuaikan rekaman antara musik dan vokal. Yang ke-11, untuk memberi efek suara, tekan tombol efek pada masing-masing track. Pilih dan aktifkan efek sesuai selera. 12. Setelah semuanya selesai, klik menu File plus Save Mixdown As untuk memilih format, misal MP3, WAV. Klik pada bagian Save as Tip plus pilih format yang diinginkan. Klik Save. 13. Dengan demikian Anda telah berhasil membuat sebuah lagu atau instrumen musik dengan mudah. Silakan mencoba. Evaluasi proses produksi video pendek bab 10. Langkah membuat film pendek. 1. Menentukan ide konsep. 2. Tulis skenario. 3. Rencana produksi. 4. Kumpulkan tim produksi. 5. Lalu syuting. 6. Edit dan post sampai produksi. 7. Tambahkan musik dan suara. 8. Render dan ekspor. Di sini ada 3 sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari sebuah film, buku, atau pementasan yang dilakukan baik secara konkret maupun secara abstrak. Dan selanjutnya naskah atau skenario. Naskah cerita yang menguraikan urut-urut adegan, tempat, keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks struktur dramatik. Yang terakhir, breakdown script. Script breakdown merupakan proses menguraikan tiap adegan dalam skenario ke dalam daftar yang berisi informasi tentang segala hal yang dibutuhkan saat pengembalian gambar. Casting, yakni proses pemilihan peran sesuai kriteria. Ini dilakukan oleh sutradara maupun casting direction. Biasanya pemeran ditentukan dengan karakter yang ada di dalam skrip. Membuat floor plan adalah gambar sketsa sederhana tentang pergerakan pemeran dan posisi kamera. Dalam hal ini kamera juga bisa bergerak, untuk itu perlu digambarkan juga pergerakan kamera tersebut. Selanjutnya ada storyboard. Storyboard adalah sketsa desain gambar yang disusun secara berurut sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat. Fungsi untuk menggambarkan jalan cerita secara garis besar dan awal, tengah, hingga akhir. Bentuknya sendiri adalah kotak. Sekian video presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.